disebut dengan adzan dan qomat. Mungkin karena ini sudah satu hal yang sangat sering ya, yang kita sudah sehari-hari dengar. Satu hari kadang dengar adzan 5 kali ya kan, qomat 5 kali ya kan, sehingga kita merasa ini ya sudah satu biasa. Tapi secara keilmuan ini perlu kita kenali apa isi itu adzan. Adzan secara bahasa itu al-i'lam, pemberitahuan. Seperti Allah SWT berfirman, wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Jadi pengumuman, adzan itu pengumuman, sama dengan i'lam atau al-iklan. Orang Indonesia punya iklan, pengumuman. Nah, secara bahasa seperti Allah menyeru orang untuk berhaji. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkan kepada seluruh manusia agar berangkat haji, maka mereka akan datang dari berbagai penjuru. Semua orang pengen haji. Sayang ya, daftar haji sekarang baru bisa 30 tahun lagi. Padahal kita nggak tahu besok aja umur kita masih ada apa nggak tahu ya kan. Kalau dulu kita mau haji ya daftar sekarang ya paling tahun depan udah berangkat. Sekarang 30 tahun kemudian. Kalau yang sekarang umurnya sudah 50, udah 80 tahun baru haji. Padahal umur umat Nabi Muhammad paling sekitar 60 sampai 70. Ya begitulah ya. Pemerintah harusnya lebih teliti lagi itu mendata orang-orang yang memang kalau yang sudah haji kasih kesempatan kepada yang dulu. Udah ada aturannya sayang, tapi pendataannya nggak jelas, nggak akurat. Orang udah berhaji berkali-kali ngaku belum haji juga nggak ketahuan kan kita ya kan. Harusnya dengan jatah 1% dari penduduk ya. Kalau kita penduduknya berapa? 200. Kalau orang muslimnya berapa? Kalau 200 juta orang muslim, berarti berapa itu 1%-nya? 200.000 ya. Ya itu harusnya kalau betul-betul efektif itu memang diberikan kepada yang belum haji, insya Allah nunggunya nggak terlalu lama gitu. Dan jatahnya 1%, kadang juga ditambah, tapi ya kita masih banyak yang berkali-kali ya. Inilah khas bangsa Indonesia ya. Yang kaya banget gitu, haji berkali-kali. Yang miskin banget gitu ya, begini. Negara-negara lain mungkin sudah fit namanya udah lebih maju. Malaysia yang 20 tahun lebih belakang yang merdeka dari kita aja, karena orang yang pergi ke Malaysia udah merasakan tertib gitu, nggak ada macet apa ya. Indonesia itu lebih maju tapi lebih kredit ya. Yang ada tiap hari berita korupsi. Nah gitu gimana nggak bangkrut negara ini? Begitu ya. Ya begitulah. Sabar. Ya, ini juga. Paling ujung-ujung juga meninggal. Jadi menurut bahasa adzan artinya pengumuman. Menurut syariat, beribadah karena Allah untuk memberitahu tentang masuknya waktu dengan sebutan atau dengan zikir khusus. Jadi adzan ini memang zikir, tapi berfungsi sebagai pengumuman bahwa waktu sudah masuk, ya kan? Waktu sholat sudah masuk. Ada yang membedakan apa sih beda dengan qomat? Kalau adzan itu persiapan, yang memberitahu siap-siap segera sholat. Kalau qomat itu sudah didirikan, sudah langsung lagi dilaksanakan. Makanya banyak qad qomatis sholat. Wal iqamah, sedangkan qomat min aqama syai' idza ja'ala mustaqiman. Wa syar'an
al-istilah bil qiyam lis-shalah wasyuru'i fiha. Nah, jadi kalau qomat dari kata-kata qom artinya ya mendirikan sesuatu, maksudnya mendirikan sholat. Sedangkan secara istilah yaitu beribadah kepada Allah dengan mendirikan sholat, yaitu apa, mengumumkan berdirinya sholat dengan zikir-zikir yang khusus. Ya. Mungkin kita sekilas saja ini keutamaannya. Pertama, bahwa adzan ini ya, di dalam hadis disebutkan ketika dikumandangkan adzan, syaitan itu lari. Artinya itu bisa menjadi pengusir setan. Makanya kemudian ada orang yang beristihad, apakah adzan boleh dipakai untuk selain untuk panggilan sholat? Kalau lihat dari fungsi ini ya, di tempat-tempat yang kita merasa angker apa gitu, berarti kalau dulu saya waktu kecil, kalau hujan terus banget itu pun ada orang adzan gitu ya. Ya ini bagian dari para ulama, ada yang memang tidak setuju ya kan. Sampai termasuk namanya yang sampai sekarang perdebatan keras adalah apakah orang yang mau dikuburkan itu harus diadzankan dan diiqamatkan. Kalau secara dalil yang kuat ya, berdasarkan hadis maupun apa itu nggak ada. Tapi ada yang mengkiaskan bahwa ketika dulu waktu dia lahir itu diadzankan dan diiqamatkan, maka ketika mati diadzankan dan diiqamatkan gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa kehidupan itu hanya antara adzan dan qomat saja. Dulu diadzankan ya, kemudian sekarang diiqamatkan. Ya, ini bagian dari ijtihad atau yang kemudian menjadi ikhtilaf antara para ulama. Yang lebih kuat ya karena nggak ada dalil yang secara khusus nggak usah. Tapi kalau ada orang yang mengadani ya kita nggak usah terlalu keras menuduh-nuduhnya, karena dia juga mungkin punya dasar. Termasuk di sini ternyata adzan bisa berfungsi sebagai pengusir dari setan. Nah, kemudian keutamaan dari adzan, la ya'lamun nasu ma fil nida wa safil awal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu wa la ya'lamuna fi tahjir lastabiqu ilaihi wa la fil atamat wa suqi la tawma wa la rahman. Ini disebutkan dalam hadis, seandainya orang-orang itu tahu dalam keutamaan panggilan adzan dan shop yang pertama, maka mereka akan berusaha untuk dapat atau shop pertama itu walaupun diundi ya. Andai maunya tempat yang shop paling depan itu terbatas, dia ingin mendapatkan shop yang pertama walaupun dia itu harus ikut undian. Ini menggambarkan seterusnya. Banyak sekali di sini penjelasan tentang keutamaan adzan. Baik, kita lanjutkan. Kapan adzan itu disyariatkan? Di awal-awal itu disebutkan di sini, awal mula disyariatkannya adzan itu adalah di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Jadi waktu 13 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu belum disyariatkan adzan. Ya, mungkin masih dengan kalau umpamanya diadakan sholat jumlahnya juga masih sedikit, pengikutnya masih sedikit, tidak ada adzan. Karena memang secara umum walaupun memang sudah ada perintah untuk fastaq bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, tapi waktu itu tetap saja kondisi umat Islam ketika masih di Mekah itu kondisinya masih terancam, jadi belum bebas. Nah, baru setelah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, baru karena di situ sudah banyak pengikutnya, punya masjid yang resmi, sudah ada perjanjian dengan orang-orang non-Muslim di situ untuk menyelenggarakan agama,
sesuai dengan keyakinan masing-masing, baru di situ sudah disyariatkan adzan. Di sini disebutkan pada tahun pertama hijrah menurut yang sahih. Karena musliman adalah orang-orang muslim, ketika mereka sampai di Madinah, mereka kemudian berkumpul, kemudian mereka nunggu waktu sholat. Jadi mereka itu karena zamannya masih sangat bersahaja, mungkin belum ada tanda-tanda, jam juga belum ada dan seterusnya, maka mereka ketika datang waktu sholat tuh mereka selalu apa sudah masuk apa belum, mereka kan. Maka kemudian mereka ada yang mengusulkan mana kalau kita bikin kentongan, ya kan, kita bikin pukulan itu, ya kan, kayak trompet atau kentongan atau bikin trompet gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu, seperti orang-orang Nasrani, atau kita sebagian menjadikan seperti orang Yahudi pakai trompet, ada yang ada mengusulkan kentongan, pukulan kelenteng gitu, kentengan, pukulan, ada yang bukan trompet. Kemudian disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika diusulkan kepada Muhammad SAW, ternyata ada seorang sahabat yang mimpi, namanya Abdullah bin Zaid itu, yang memimpikan bahwa dia itu beradzan. Ternyata ketika mimpi itu disampaikan, ternyata itu sama dengan yang diperintahkan oleh Allah atau dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya saja itu diadakan atau disyariatkan adzan. Baik, kita lanjutkan. Hukum adzan itu menurut para ahli memang terjadi ikhtilaf, tapi secara umum mereka menyebutnya sebagai fardu kifayah. Artinya kalau di satu daerah sampai nggak ada yang memandangkan adzan, nggak ada qomat, nggak ada jamaah, itu daerah itu termasuk daerah yang masyarakatnya itu berdosa. Kalau ada satu komunitas umat Islam di satu daerah banyak orang Muslim, kemudian di situ iri-irian, nggak ada yang muadzin, nggak ada yang qomat, ya, itu dosa semua. Tapi kalau ada aki-aki satu itu kan, adzan sendiri, qomat sendiri, kan, imam sendiri, gitu kan, aki-aki, ya kan, itu sudah, itu kita harus berterima kasih dengan aki-aki itu, karena dengan adanya dia itu kita nggak dosa lagi. Walaupun yang dapat pahala siapa? Ya dia aki-aki doang. Kalau di sini ya bagus belum aki-aki. Ya senior ya. Jangan bilang aki-aki senior. Ya enak kalau dibilang tua. Saya juga kalau dibilang tua nggak enak, bilang udah senior gitu ya. Ya jadi anggap saja Ustaz Agus dan Pak Agus ini sebagai pahlawan kita. Andai nggak ada dia nanti kita sekomplek apa namanya, komplek saya apa sih, studi alam indah ini dosa semua. Ada pejuang kita Pak Agus, selamat kita semua, alhamdulillah. Jangan sampai nggak betah nih Pak Agus nih. Ya kan. Ini jadi was-sahih, menurut yang sahih yang tidak diragukan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, karena ini termasuk ibadah yang sangat agung. Jadi syiar itu ya, ini pertanda ya, kalau kita ada satu daerah ini di sini apa penduduk sini ya kaum muslim atau bukan, ya kan, tiba-tiba kita kedengaran adzan, di sini berarti ini ada orang muslim di sini, kita sholat nanti cari masjidnya gitu ya. Jadi ibadah yang sekaligus sebagai syiar. Kita lanjutkan.
Adzan ini berlaku juga untuk para musafir. Ya, jadi memang hukum asalnya untuk apa, jamaah yang mukim. Tapi kalau kita dalam keadaan musafir, lalu kita mau mendirikan sholat di satu tempat tertentu, ya kita boleh adzan di situ. Minimal untuk para jamaah yang ikut musafir di situ. Tapi bisa juga ketika kita mampir sholat di waktu yang memang sudah lewat waktunya, jangan adzan lagi. Numpang sholat di masjid orang, kita udah 1 jam kemudian datangnya gitu, atau langsung hidupin speaker, lalu orang dimarahin sama orang gitu kan. Ya, itu cukup di dalam saja atau cukup qomat saja. Hukmul adzan lin nisa. Bagaimana kalau orang perempuan adzan? Di sini disebutkan tidak wajib bagi orang perempuan adzan dan qomat. Jadi tidak diwajibkan. Disebutkan dalam hadis, laisa lin nisa'i adzanun wala iqamatun wala jum'atun. Bagi orang wanita enggak ada diwajibkan adzan, enggak ada diwajibkan qomat, dan enggak ada diwajibkan Jumat. Tapi di sini, kalau di sini ada disebutkan ketika di situ memang semua jamaahnya orang perempuan dan suaranya memang dicukupkan untuk di dalam situ komunitas dia saja, maka dibolehkan. Walladzi yadhhar anna nisa idza kunna munfaridatin 'anil rijal, yang lebih kuat ketika para wanita itu memang tersendiri dari komunitas yang jauh dari laki-laki, fa idza adzana wa aqamna fahsan. Kalau dia mau adzan mau qomat maka baik. Li'annahuma dzikrullah, karena lafal adzan dan qomat itu sebetulnya zikir kepada Allah dan tidak ada dalil yang melarangnya. Walidzalika sa'ala Ibnu Umar wa lidzalika su'ila Ibnu Umar, karena itu Ibnu Umar pernah ditanya, hal 'ala nisa'i adzan, apakah orang wanita itu boleh adzan? Faqadiba, maka beliau agak marah. Wa qala anunhi an dzikrillah. Jadi ketika Ibnu Umar ditanya apa boleh atau apa orang wanita boleh adzan, kemudian beliau menjawab dengan nada, apakah kalian mau melarang orang berzikir kepada Allah, ya kan? Kenapa? Karena yang dimaksud sini adalah ketika wanita-wanita itu memang ada di satu jamaah tersendiri. Tapi kalau dia bergabung sama orang laki-laki, ya cukuplah mencukupkan dengan adanya orang laki-laki saja. Baik, kita lanjutkan. Syarat adzan, kita percepat saja. Syarat adzan nomor 1, dukhulu waqti as-shalah. Yang pertama, pastikan sudah masuk waktu sholat, karena ini sekaligus sebagai pertanda orang itu waktu masuk, ya. Jadi supaya orang itu berarti setelah ada kumandang adzan sudah boleh sholat. Walaupun tidak boleh pas adzannya banget gitu, ya, nunggu sebentar, karena ada hadis yang melarang orang tidak boleh sholat ketika di antara 2 tanduk setan. Yaitu 2 tanduk setan di sini adalah maksudnya adalah pas lagi terbit atau pas lagi terbenam. Ya, nunggu sebentar. Bagusnya setelah adzan ada qobliyah dulu, kita nunggu itu kan. Nah, kemudian yang pas lagi tengah-tengahnya, lagi turun persis, ya kan, pas lagi matahari di tengah-tengah, ya nunggu agak lewat sedikit. Jadi nomor 1 syaratnya sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, niat adzan. Jadi memang niat untuk adzan, ya, tapi nggak usah diucapkan dulu nawaitul adzan lillahi ta'ala, nggak usah, karena niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Niat itu pekerjaan hati atau pekerjaan mulut? Pekerjaan hati. Sama dengan kalau kita mau puasa besok nggak baca nawaitu shomahudin,
nggak baca semua itu. Ya boleh nggak? Ya sah nggak puasanya? Sah, karena memang niat kita itu ada di dalam hati. Kalau kita udah bangun pagi-pagi, kemudian sebelum pagi waktu sahur kita bangun masak, itu tandanya kita lagi nyiapkan sahur. Niatkan sahur berarti niat mau berpuasa. Atau malam-malam kita nyari bebek goreng ya, itu berarti udah niat gitu. Jadi niat itu pekerjaan hati. Sama dengan orang mau sholat, baca usolli apa boleh apa kalau nggak baca usolli sah nggak? Ya sah. Walaupun ada ulama yang mensunnahkan, ada dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ada yang boleh baca usolli, tapi itu bukan niat, itu hanya ucapan yang akan mengingatkan atau yang menguatkan niat kita. Jadi bukan niatnya ada di dalam hati. Makanya kalau ada orang usolli, ya nggak usah terlalu dimarahin. Nggak usolli juga nggak apa-apa, ya kan? Usolli juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau mengharuskan usolli, apalagi kalau kita ini sholatnya itu sholat jamaah, sholat qashar, niatnya panjang banget. Ada orang, Pak, Bapak pernah sholat ini nggak kalau lagi safar sholat jamaah qashar nggak? Nggak pernah. Cuma kenapa? Nggak bisa niatnya. Usolli fardhu dhuhri jam'an ma'a qashran ma'al asri jam'at taqdimin fardhu lillah mustaqbilal qiblah. Banyak banget nggak bisa. Akhirnya nggak pernah sholat jamaah qashar. Padahal Nabi Muhammad SAW itu di antara sunnah beliau itu kalau safar beliau selalu mau qashar. Jadi ini bagian dari petunjuk baginda. Kalau kita safar qashar saja. Kalau kita qashar sekaligus juga jamak gitu kan. Udah dipendekkan, digabung lagi waktunya kan. Jadi ya jangan sampai gara-gara kita nggak bisa melafalkan niat kemudian kita menjadi kesulitan mau beribadah. Ya, karena melafalkan niat ini bukan bagian dari sholat. Itu hanya ada ulama yang mensunahkan karena itu bisa membantu menguatkan dan mengingatkan niat kita. Tapi kalau kita nggak mau baca usolli juga nggak apa-apa. Ataupun kalau kita baca usolli jangan keras-keras, ganggu yang lain. Orang was-was usollinya berkali-kali usah bingung sampai ini usah ada gitu kan. Jangan keras-keras, cukup ya, cukup didengar sama kuping sendiri. Karena kita melafalkan niat itu hanya untuk mengingatkan diri kita, bukan mengingatkan orang lain. Maka cukup. Ini jarak mulut dengan kuping kan nggak terlalu jauh. Ya nggak usah keras-keras. Nggak boleh berulang-ulang. Berikutnya adalah adzan pakai bahasa Arab. Nggak boleh adzan itu diterjemahkan. Allahumma sholli alaihi kan dulu pernah ini di Turki itu zaman Kemal Atatürk itu pernah semua yang bau-bau Arab itu karena saking bencinya sama Islam itu semua yang berbahasa Arab itu di bahasa nasionalkan, dibuat bahasa Turki. Pelajaran bahasa Arab semua, adzan pun sama, saking itu ya. Itu namanya saking sekulernya. Tapi sama orang-orang sekarang ini, orang-orang yang nggak tahu bagaimana itu Kemal Atatürk itu dipuja-puja itu tempatnya itu. Di orang kalau berkunjung ke Turki ya, kemudian datang memberikan penghormatan kepada makamnya. Padahal meninggalnya ada yang menyebutkan itu sekian lama dia koma nggak mati-mati. Kemudian setelah dimakamkan pun susah ya. Bumi pun nggak mau menerima ya. Lalu datanglah pemimpin yang mau merubah, diantaranya Erdogan. Erdogan itu yang berusaha untuk mengembalikan sekularisasi yang sudah begitu berhasil gitu kan, akhirnya dibawa kembali kepada Islam. Akhirnya dulu masjid-masjid yang sudah dijadikan gereja dijadikan
lagi seperti Hagia Sophia. Nah, sekarang sudah jadi masjid lagi beberapa tempat gitu. Tapi sekarang ini juga dalam keadaan gawat karena Erdogan ya namanya juga orang yang walaupun sudah begitu baik ya tetap aja sekian banyak orang nggak suka. Sekarang malah banyak di demo orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler ini ya punya tokoh juga yang kemudian mengkonterbalik ya. Kemungkinan berat ya, kemungkinan besar Erdogan mungkin tinggal 1 periode atau mungkin pemilihan berikutnya dia nggak kepilih lagi, bisa gawat ya kan? Bisa kembali kepada sekularisasi lagi. Ya. Di Turki itu memang masih ya belum ini ya. Kalau kita lihat orang dulu ya masih soleh-soleh orang Indonesia banget. Kalau mana-mana orang berkerumun sana itu kayak gitu. Ya. Belum kayak kita di Indonesia. Masih banyak orang-orang sekuler. Kemudian yang keempat, khulwul adan min al-lahan alladhi yughayyirul ma'na. Harus dibersihkan dari lafal-lafal yang merusak makna. Boleh pakai lagu panjang pendeknya, tapi perhatikan. Nah, ada juga yang memang adzan yang tidak boleh pakai lagu, ada yang nggak pakai lagu. Tapi saya nggak tahu punya dasarnya. Tapi kalau kita lihat umumnya orang itu dia cari muadzin yang suaranya bagus, ya kan, yang enak didengar gitu ya. Ada lomba adzan cari yang bagus. Tapi ada adzan dulu yang pernah ditampilkan di Az-Zaitun itu, pesantren Az-Zaitun. Pesantren Az-Zaitun itu salah satu khasnya ya yang pernah ditampilkan waktu itu adalah kalau adzan itu nggak pakai lurus aja, enak gitu. Kita bayangkan kalau nggak pakai adzan, ya pokoknya lurus aja nggak pakai lagu. Dan dia punya keyakinan memang adzan harus pakai lagu. Tapi di sini hanya disebutkan tidak boleh lahan, maksudnya itu lagu-lagu atau tambahan-tambahan yang merusak makna. Kemudian tertibu kalimat adzan, urutannya, ya kan? Adzan itu dalam bahasa apa? Yang riwayat sampai kepada kita itu ada 2 sebetulnya. Ada riwayat dari Abdullah bin Zaid itu 15 kata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, berarti 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna illallah, berarti 6 ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah berapa? 12. Allahu akbar, Allahu akbar 14. La ilaha illallah berapa? 15. Ini yang paling masyhur. Ini riwayatnya bersumber dari Abdullah bin Zaid yang bermimpi mendapatkan apa di pengajaran adzan setelah diaturkan kepada Rasulullah, telah Rasulullah mimpi yang sama. Akhirnya ini ditetapkan sebagai lafal adzan. Tapi ada yang lafalnya 17. Jadi ditambah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada 3 macam ya. Intinya begitu. Tapi yang paling terkenal itu yang 15 jumlah atau 15 kalimat. Kemudian yang keenam, al-muwalatu baina al-faladan, berurutan antara satu lafal dengan yang lain, nggak boleh jeda lama-lama. Jalan-jalan dulu atau kemana dulu nggak boleh. Yang ketujuh, istima'u ghairil hadirin, memperdengarkan kepada selain yang hadir. Makanya kalau di zaman dulu belum ada pengeras suara itu butuh namanya manara, butuh tempat yang tinggi, kemudian dicari orang yang suaranya keras, antaranya Bilal. Jadi zaman dulu itu adzan itu ada 2, adzan Bilal dan adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Kalau adzan Bilal itu disebutkannya adzan yang duluan kalau subuh ya. Kalau subuh itu adzan 2 kali. Adzan Bilal itu adzan yang belum
masuk waktu subuh. Itu adzan untuk membangunkan atau mengingatkan orang supaya segera bangun. Itu adanya kurang lebih 1 jam sebelum subuh. Nanti adzan lagi, adzan kedua namanya adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Zaman dulu adzannya tadi cari tempat yang tinggi karena diantaranya syaratnya adalah memperdengarkan kepada selain yang hadir. Banyak kemudian kita setting gimana? Kalau adzan dan qomat kita usahakan pakai suara luar. Jadi nanti kayak mendengar tuh kayak di masjid kami gitu. Kalau adzan sama qomat ceklek, adzan berarti suaranya keluar. Karena ingin memperdengarkan kepada selain yang hadir, yang di rumah terutama. Qomat juga gitu. Ceklek, qomat keluar. Takutnya orang itu kan menunggu qomat dulu. Karena ada orang nggak akan masjid kecuali sudah qomatnya ngintip gitu. Begitu qomat langsung lari. Jadi tapi begitu sudah itu suara dalam lagi. Jangan ganggu ya. Kalau di luar negeri kita sebenarnya umat Islam di Indonesia itu udah paling nyaman gitu ya. Sampai teriak-teriak sahur, pukul-pukul pun ya orang ya. Kalau di luar negeri itu ditangkap gitu kan. Ditangkap gitu. Di luar negeri itu sembarangan manggil-manggil itu ditangkap di luar negeri. Itu dianggap melanggar hak. Nggak boleh. Ya ibadah itu kan privasi mereka itu urusan pribadi harus di dalam. Tapi kalau kita udah mau teriak-teriak apa gitu ya, udah makanya sudah ini ya kita terlalu nyaman. Ya. Kalau saya paling ingat kalau saya ketika terakhir saya ke Jordan itu, di Jordan itu adzan itu hanya satu negara itu muadzinnya hanya butuh satu. Nggak ada orang ngelamar jadi muadzin kecuali hanya satu. Itu di masjid dekat raja, dekat kerajaan ada masjid hijau. Itu ada di situ, kemudian dirilai kepada semua masjid. Semua masjid itu tinggal ngikutin. Jadi nggak ada perbedaan waktu. Dan dari satu kemudian disentralkan kepada seluruh masjid seluruh Jordan. Jadi kalau qomatnya ya udah bareng qomatnya sesuai dengan di masing-masing. Ada di masjid-masjid masing-masing. Tapi kalau ada yang satu. Tapi kalau di negara-negara lain enggak. Di sana ada kayak di tempat termasuk di Mekah aja ada masing-masing. Ada muadzin dari setiap masjid. Kemudian berikutnya, apakah cukup menyampaikan adzan dari radio saja? Amrul adzan minal media awil musajjal ghairu sahih li'annahu ibadah. Di sini sebutkan padahal apa cukup itu dengar adzan dari radio saja? Menurut di sini adalah enggak. Bagusnya jangan gitu. Tapi saya nggak tahu kebijakan pemerintah di Jordan mungkin supaya memang di sana tuh ya, negara kerajaan gitu, rajanya sangat dihormati karena ya biasanya tradisi negara-negara monarki kan gitu. Walaupun sekarang juga di Jordan itu antara pemerintah dengan rakyatnya juga berbeda. Kalau pemerintahnya nggak berani keras-keras itu mengecam Israel karena tergantung pemerintahnya itu tergantung pada Israel, termasuk mendapatkan air bersih dan seterusnya itu ya kan, pasokan air bersih itu sulingannya itu pakai alat Israel atau kerjasama dengan Israel, sehingga pemerintah nggak berani melawan macam-macam, bisa diboikot gitu kan, tapi rakyatnya ya dibebaskan untuk demo dan seterusnya ya. Begitulah ya, negara-negara sekitar Israel itu sudah semuanya sudah dibuat tidak berdaya ya. Ini mungkin beberapa hal insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada